Indonesia sebagai negara republik yang berdaulat dengan rakyat yang menghapuskan penjajahan dan ikut berjuang, dari salah satu itu terdapat pemuda-pemudi yang ikut serta. Sekarang adalah generasi yang akan meneruskan perjalanan Indonesia menuju kemajuan dari berbagai bidang. Sebagai negara yang dilintasi khatulistiwa dan dengan penduduk 272 juta jiwa, dengan 137 juta jiwa sebagai lelaki dan 134 juta jiwa sebagai perempuan. Sepatutnya kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda sebagai lambang semangat atas perjuangan pemuda-pemudi terdahulu dan motivasi bangsa kita. Pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadilah Kongres Pemuda II di Batavia, atau yang kita kenal sekarang sebagai Ibu Kota Jakarta. Sementara untuk kongres yang pertama terjadi di Bandung. Batavia sebagai kongres kedua dihadiri oleh PPPI sebagai kepanjangan dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan dihadiri juga oleh organisasi lainnya. Lahirnya Sumpah Pemuda diinisiatifi oleh organisasi PPPI dan dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua di 3 gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolik Jongenlingenbond atau disingkat KJB, Sabtu 27 Oktober 1928. Rapat kedua terjadi pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop. Rapat ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sama dengan rapat kedua. Hanya saja pada sesi berikutnya berpindah ke Gedung Indonesia Clubhouse Kramat. Dan dari kongres ini terjadilah ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Di balik terjadinya peristiwa Kongres Pemuda dan pembentukan Ikrar Sumpah Pemuda tidak lepas dari tokoh-tokoh penting yang ikut berjuang juga. Tokoh penting tersebut adalah: pertama, Sonario. Prof. Mr. Sonario Sastrowardoyo adalah seorang penasehat panitia dalam merumuskan Sumpah Pemuda dan pembicaranya. Kedua, J. Leimena. Leimena adalah anggota panitia Kongres Pemuda II. J. Leimena lahir tahun 1905 di Ambon, Maluku, yang merupakan mahasiswa aktivis dan ketua dari organisasi pemuda Jong Ambon. Ketiga, Sugondo Jojo Puspito. Tidak banyak orang yang tahu pria kelahiran tahun 1905 adalah tokoh penting yang memimpin jalannya kegiatan Kongres Pemuda II di Jakarta, sampai menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Keempat, Djoko Marsaid. Djoko Marsaid adalah aktivis yang menjadi ketua dari Jong Java. Pada saat Kongres Pemuda II, Djoko Marsaid bertindak menjabat sebagai Wakil Ketua Kongres Pemuda II. Kelima, M. Yamin. M. Yamin lahir pada tahun 1903 di Minangkabau yang terkenal sebagai penyair puisi gaya modern di Indonesia. M. Yamin lah yang memberikan usulan dan mendorong agar bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Keenam, Amir Syarifuddin Harahap. Tokoh yang satu ini adalah wakil ketua dari Jong Batakbon dan aktivis yang sangat anti Jepang. Bahkan Amir juga pernah diancam untuk dihukum mati.
Amir memberikan kontribusi ide-ide brilian saat terjadi perumusan Sumpah Pemuda. Ketujuh, W.R. Supratman tidak hanya dikenal sebagai seorang wartawan, pengarang, dan pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman juga menjadi tokoh penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pada penutupan Kongres Pemuda II, W.R. Supratman menunjukkan sebuah lagu instrumental tanpa teks dengan alat musik biola yang menjadi lagu kemerdekaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Kedelapan, S. Mangunsarkoro. Tokoh dengan nama lengkap Sarmidi Mangunsarkoro ini adalah tokoh penting Sumpah Pemuda yang lahir di tahun 1904. Sarmidi merupakan aktivis pendidikan, di mana saat Kongres Pemuda I dan II berlangsung, Sarmidi lebih banyak berbicara soal pendidikan untuk rakyat Indonesia. Bahkan berkat konsentrasinya dalam bidang pendidikan yang begitu kuat tersebut, pada tahun 1949 sampai 1950 Sarmidi dipercaya untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Indonesia negara yang berkembang dengan generasi Z yang akan datang. Semangat atas perjuangan yang harus kita capai sebagai bangsa yang maju sebanding dengan perjuangan kita. Maka marilah kita dengar pidato dari Bapak Insinyur Soekarno. Engkau, hei pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu, dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi gue katakan, korbanan-korbanan kita telah berat sekali. Laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur di taman-taman pahlawan, semuanya menunggu-nunggu akan kedatanganmu kembali, agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dari pidato tadi, kita bisa rasakan, sebagai pemuda-pemudi yang meneruskan bangsa ini, kita patut semangat, janganlah mudah menyerah. Pencapaian yang kalian pelajari tidak akan membuat kamu dari nol saat kamu gagal, tetapi itu adalah awal dari segalanya, sesuai dengan yang akan kita capai ke depannya. Ingatlah, bangsa yang merdeka dan maju tidak lepas dari rakyat yang maju juga. Dan sebagai bangsa yang merdeka, jadilah rakyat yang berpikir maju dan tetap positif. Ingatlah, pemuda-pemudi, kalian adalah pencipta.